Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai integral parsial ya. Kapan kita bisa menggunakan integral parsial? Ketika kita mengalami kesulitan di dalam menggunakan integral substitusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan integral ya. Nah, disitulah kita menggunakan integral parsial. Nah, berikut ini ya, kita misalkan U itu sama dengan UX dan V itu sama dengan VX. Maka kita akan memperoleh DX UX kali VX itu sama dengan ya, turunan dari UX VX terhadap X itu adalah UX dikali V aksen X ditambah VX dikali U aksen X. Ini sudah kita pelajari di integral diferensial yang semester lalu ya. Atau berdasarkan persamaan di atas kita bisa membuat persamaan berikut ini, yaitu UX kali V aksen X sama dengan ya, turunan dari UX kali VX ya terhadap X dikurang VX dikali U aksen X ya. Oke. Nah, dengan mengintegralkan kedua sisi, integral dari ini dikurang integral ini, kita peroleh nanti adalah integral UX V aksen X dx sama dengan ini, integralnya kan dari turunan menjadi kembali ke bentuk fungsi itu sendiri ya, yaitu UX dikali VX dikurang integral dari VX dikali U aksen X yang ini ya di dx. Oke. Nah, berikutnya ya, dengan memilih dv sama dengan V aksen X dx dan du sama dengan U aksen X dx ya, yang ini V aksen X dx itu dv, U aksen X dx itu adalah du, maka kita akan peroleh ada integral U ya, U dv nya tadi adalah V aksen dx ya, dv sama dengan U ya, U dikali V dikurang integral yang ini V aksen V ya, U aksen dx itu tadi adalah du, berarti integral V du. Nah, ini formula yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan integral parsial ya. Oke. Berikutnya ya, kita akan melihat contoh ya. Di sini diberikan contoh, carilah nilai dari integral x cos x dx ya. Nah, tentu di sini kita akan memilih mana yang akan menjadi memenuhi persamaan yang diberikan sebelumnya. Nah, untuk menyelesaikannya kita bisa membuat x cos x dx ini menjadi udv ya. Tentu kita harus bijak memilih u yang mana dv ya. Misalkan u nya adalah x dan dv nya adalah cos x dx, maka du adalah sama dengan dx ini ya, dan v integral dv adalah v integral sama dengan integral cos x dx ya, yang sama dengan sin x. Oke. Nah, ini bentuknya, sehingga integral x cos x dx itu sama dengan x sin x, x nya tadi u, sin x nya tadi v, dikurang integral sin x yaitu v dx yaitu du. Oke. Nah, sehingga tadi kita sudah dapatkan nilai ini menjadi x sin x itu sama dengan x sin x ditambah integral sin x dx itu adalah cos x ditambah c. Nah, inilah menjadi penyelesaian dari nilai integral
x cos x dx tadi. Oke. Nah, bagaimana jika kita memilih U-nya adalah cos X? Yang ini. Nah, sementara tadi kita memilih U-nya adalah X. Di sini coba kita pilih U-nya sama dengan cos X. Lalu dv-nya itu adalah X dx ya. Kalau kita pilih cos X itu jadi U, dv-nya kan tinggal X dx ya. Sehingga U yang sama dengan cos X itu sama du-nya adalah min sin X dx, dv-nya yang X dx itu sehingga integral dv adalah V sama dengan setengah X kuadrat ya. Setengah X kuadrat ya. Sekarang kita substitusikan nilai-nilai itu. Ini menjadi integral cos X nya U tadi, X dx nya dv sama dengan cos X nya tadi U, V nya adalah X kuadrat dibagi 2 dikurang integral X kuadrat per 2 yang merupakan V dikali minus sin X dx yang merupakan du. Nah, apa bisa kita selesaikan ini? Dan apa ada yang salah di sini? Nah, tidak ada yang salah di sini. Akan tetapi bentuk yang ini ya itu lebih rumit dibanding dengan yang ini, sehingga penyelesaiannya juga akan mengalami kerumitan yang ya jangan sampai ya titik kerumitan yang sangat tinggi ya, sehingga di dalam hal integral parsial ini kita harus melihat ya, bijak melihat mana yang merupakan U dan mana yang merupakan dv. Nah, ini bisa kita lakukan kalau kita sering berlatih untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya contoh berikut ya. Kita akan mencari nilai dari ln x dx ya. Nah, misalkan U-nya apa ini? Ya, U-nya kita buat adalah ln x ya. Sehingga du-nya adalah ya sama dengan dx atau super x dx. dv-nya yaitu dx, sehingga v itu ya, v itu sama dengan integral dx yang sama dengan x. Ini integral dv ya, integral dv, integral dx ya, sama-sama integral kan ya. Integral dv itu v sama dengan integral dx itu sama dengan x. Oke, sehingga ya integral dari ln x dx ya, kita masukkan rumus kita tadi, integral u dv sama dengan u kali v dikurang integral v du ya. Nah, di sini u-nya adalah ln x ya, v-nya adalah x ya, dikurang ya integral v-nya adalah x, du-nya adalah super x dx. Nah, ini nanti jadi x bagi x adalah 1 ya, sehingga ini menjadi x ln x dikurang integral dx ya. Integral dx adalah x ya. Nah, di sini saya faktorkan nilai x-nya ya, sehingga x dikali ln x dikurang 1. Kalau mau dibuat di atasnya nanti x ln x dikurang x ditambah c boleh ya. Nah, sehingga hasilnya adalah x dikali ln x dikurang 1 ditambah c. Nah, itulah nilai dari integral dan x dx. Nah, kita perhatikan contoh berikutnya. Di sini kita akan mencari nilai dari integral arcus x dx ya. Untuk mencari ini sama seperti yang tadi, kita harus penting di sini bijak untuk memilih yang mana menjadi u dan yang mana menjadi dv-nya ya. U-nya kita pilih adalah arcus sinus x ya, sehingga kalau kita pilih itu dv-nya menjadi dx ya. Ini turunan u ada du turun arcus sinus x, ini kan sudah kita belajar ya waktu di integral diferensial ya. Adalah 1 per akar 1 kurang x kuadrat dx ya. Yang ini integral dv adalah v, integral dx adalah x. Nah, sekarang kita tinggal mensubstitusikan saja nilai-nilai ini ya, sehingga integral arcus sinus x dx yang kalau kita mau buat ke bentuk parsialnya yaitu integral u dv sama dengan
U kali V dikurang integral V du, ya itu sama dengan, kita tuliskan U-nya adalah arccosinus X, V-nya adalah X. Ini kita balikkan boleh ya, karena di dalam perkalian itu berlaku sifat komutatif. Kenapa X-nya tidak belakang? Nanti seolah-olah arccosin X ini ya, sin X yang di sini adalah sudutnya, seolah X kuadrat ya, padahal bukan ya. Dikurang integral V-nya adalah X, du-nya adalah 1/akar 1 dikurang X kuadrat dx. Oke. Nah, ini harus kita selesaikan lagi. Ternyata ini ya, menyelesaikan bentuk integral ini integral substitusi ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Misalnya kita misalkan ya, akar 1 kurang X kuadrat itu ya menjadi 1 kurang X kuadrat pangkat min setengah ya. Itu merupakan U. Nanti U-nya sama dengan 1 kurang X kuadrat pangkat min setengah. Nanti Anda selesaikan ya, sehingga diperoleh ini X arccosinus X ya, ditambah dengan setengah ya, integral 1 kurang X kuadrat berpangkat min setengah dikali min 2X dx ya. Min 2X ya negatif ya, saya buat sana negatif, sehingga ini menjadi X arccosinus X ya. Oke, ini jadi negatif tetap positif sini ya. 1/2 dikali 2 dikali 1 dikurang X kuadrat berpangkat setengah ditambah konstanta ya. Selanjutnya saya 2,5 kali 2 itu bisa kita sederhanakan, lalu bentuk akar ini pangkat setengah ya, kita buat dalam bentuk akar kembali, sehingga hasilnya adalah sama dengan X arccosinus X ditambah akar dari 1 kurang X kuadrat ditambah konstanta C. Ya, ini merupakan contoh dari permasalahan-permasalahan integral parsial. Nah, berikutnya kita lihat contoh berikutnya. Kita disuruh mencari nilai dari integral X pangkat 3 sin X dx ya. Nah, bisakah kita mencarinya ini? Tentu kita harus menentukan mana yang merupakan U, mana merupakan dv dalam bentuk integral ini ya. Misalkan U-nya adalah X pangkat 3, akibatnya du itu menjadi 3X kuadrat. Harusnya ada dx di sini ya, 3X kuadrat dx ya. Nanti ditambahi ya di catatannya ya. dv-nya adalah sin X dx, maka V ya, integral dv V sama dengan integral sin X dx ya. Kita tahu integral sin X dx itu adalah min cos X ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke permasalahan kita. Integral X pangkat 3 sin X dx itu sama dengan ya, kita buat formulanya integral U dv sama dengan U kali V dikali integral V du ya. Itu sama dengan U-nya tadi adalah X pangkat 3 ya, U-nya adalah X pangkat 3, lalu V-nya adalah min cos X ya, dikurang integral V-nya adalah min cos X dikali dengan du-nya adalah 3X kuadrat dx ya. Nah, sehingga diperoleh ini negatif ya, negatif kali ini negatif X pangkat 3 cos X ditambah negatif kali negatif positif integral 3X kuadrat cos X dx ya. Hasilnya ya, ternyata ini harus kita cari lagi integralnya ya. Nah, integral dengan menggunakan integral parsial juga ya, berarti nggak cukup sekali parsial ya, kita harus parsialkan lagi ya, yaitu integral 3X kuadrat cos X dx ya. Coba kita integralkan dulu. Berarti kita harus memisalkan mana U-nya. U-nya adalah 3X kuadrat ya, sehingga du-nya adalah 6X dx. Lalu dv-nya ya, dv-nya adalah cos X dx, akibatnya
V itu sama dengan integral cos X dx. Cos X dx kan integralnya adalah sin X ya. Nah, oke. Sehingga integral 3x kuadrat cos X dx itu sama dengan ya 3x kuadrat U ya 3x kuadrat ya kali sin X ya U kali V dikurang integral V, V-nya adalah tadi cos X dx, V du, V-nya adalah integral itu ya sin X ya, du-nya adalah 6x dx ya. Nah, sehingga ini menjadi 3x kuadrat sin X dikurang integral 6x sin X dx. Apakah sudah selesai? Wah, belum selesai juga ternyata ya. Nah, sehingga kita harus kembali mengintegralkan nilai dari 6x sin X dx ya dengan menggunakan integral parsial kembali ya. Wah, berarti parsial lagi gitu ya. Nah, di sini kita harus menentukan juga yang mana menjadi nilai U. U-nya kita pilih adalah 6x ya, akibatnya du sama dengan 6 dx ya. Selanjutnya dv-nya adalah sin X dx, maka kita peroleh nilai dari V itu adalah min cos X ya, karena integral dari sin X dx adalah min cos X ya. Oke. Nah, kita selesaikan. Integral 6x sin X dx itu sama dengan U ya. U-nya 6x, V-nya adalah min cos X ya, dikurang integral V min cos X dikali dengan du. Du-nya adalah 6 dx. Ya, selanjutnya itu sama dengan min cos X ya. Min cos X, minnya dikali ke depan menjadi min 6x cos X ditambah ya, karena negatif ditambah 6 integral cos X dx. 6-nya saya faktorkan ya. Sehingga ini menjadi min 6x cos X ditambah cos X itu tadi, integral cos X itu adalah sin X, berarti 6 dikali sin X ya. Nah, ternyata kita tidak menemukan lagi bentuk integral yang perlu kita selesaikan, berarti sudah selesai permasalahan kita. Selanjutnya kita kembalikan ke soal ya. Dengan demikian diperoleh integral ya, integral x pangkat 3 sin X dx itu sama dengan min x pangkat 3 cos X ditambah integral 3x kuadrat cos X dx. Ini tadi ya. Nah, berapa nilainya ini? Nilainya ini itu ternyata min x pangkat 3 cos X tambah 3x kuadrat sin X ini dikurang integral 6x sin X dx. Itulah nilai dari 3x kuadrat cos X dx tadi. Yang ini dia tadi ya. Nah, selanjutnya ya, yang ini kita peroleh tadi berapa? Yang ini ya. Sehingga ini menjadi min x pangkat 3 cos X tambah 3x kuadrat sin X dikurang min 6x cos X ditambah sin 6 sin X ditambah dengan konstanta ya. Sehingga saya buka kurungnya ini ya, menjadi min x pangkat 3 cos X ditambah 3x kuadrat sin X ditambah 6x cos X dikurang 6 sin X ditambah konstanta ya. Nah, itulah penyelesaian dari pertemuan kita tentang integral parsial ya. Nah, tentu Anda harus bijak di dalam memilih mana yang merupakan U, mana yang merupakan dv ketika Anda mengalami permasalahan di dalam menggunakan integral substitusi, maka Anda menggunakan integral parsial. Terima kasih.